Bab 131. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Orang tua ini benar-benar memiliki kekuatan, pencapaiannya dalam rune jelas di atas miliknya. Liu Chuan menjadi lebih bersemangat, jika dia melawan lawan yang tidak memiliki kekuatan apapun, apa artinya? Jika dia ingin bertarung, maka dia harus melawan lawan yang sangat kuat. Hanya dengan cara ini dia akan merasakan pencapaian. Ini akan bermanfaat bagi pertumbuhannya. Orang tua, kamu cukup kuat. Namun, apakah kamu pikir mungkin bagimu untuk mengalahkanku hanya dengan sedikit kemampuan ini? Haha, Liu Chuan tertawa terbahak-bahak. Lupakan, dia tidak peduli tentang hal lain, bagaimana bisakah dia mengatasinya? Jimat guntur, pergilah. Liu Chuan dengan boros mengeluarkan 10 simbol petir. Kita harus tahu, kali ini pesulap mantra hanya menggunakan 3 simbol magma. Liu Chuan membuang 10 simbol ini dalam satu tarikan napas. Tapi, ini baru permulaan, mulut penyihir mantra bergerak-gerak. Liu Chuan benar-benar kaya, dia benar-benar membuang 10 jimat guntur sekaligus. Segera setelah itu, penyihir mantra tidak berbicara, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, karena Liu Chuan ini orang itu sepertinya sudah gila, saat dia dengan gila-gilaan mengeluarkan runenya. Satu demi satu, seorang Taipan, bisakah kamu tidak terlalu boros? Bahkan jika kamu memiliki rune, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Haha, luar biasa, ini terlalu bagus. Liu Chuan masih memiliki lebih dari 200 jenis rune. Bukankah ini cukup untuk membunuh orang tua itu? Ayahmu disengaja ketika aku kaya. Setelah rune badai, Liu Chuan menggunakan semua jenis rune yang bisa digunakan pada jimat es, ledakan, dan sebagainya. Meski tidak memberikan efek pengekangan yang kuat pada simbol magma, jumlah pemenangnya terlalu banyak. Jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba, area antara Liu Chuan dan penyihir mantra tampak seperti sedang mengalami reaksi kimia yang hebat. Ada berbagai macam warna, dan tiba-tiba, asap dan debu mengepul. Dia masih belum berhenti. Liu Chuan tidak berhenti. Rune di tangannya masih terlempar, penyihir pesona sudah berlutut. Saya belum pernah melihat penyihir mantra yang tidak menghargai mantranya sendiri. Jika mereka terus bertarung seperti ini, dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Berlari, apa yang kamu tunggu? Selagi simbol magma masih menahan Liu Chuan, cepat lari. Serangan simbol magma dibubarkan oleh Liu Chuan dengan cara yang sangat kejam dan sederhana. Tidak ada cara lain, ada terlalu banyak rune, jadi beginilah yang harus dilakukan. Sejujurnya, Liu Chuan telah menggunakan rune terlalu bebas sekarang, saat menggunakan rune untuk bertarung, tidak perlu memikirkan hal lain. Ada skill bela diri dan lain-lain, masih ada CD yang didinginkan, tapi rune, tidak perlu mendinginkan CD, berapa rune yang harus kamu serang untuk itu? Anak tua, jangan lari. Diam, bagaimana Liu Chuan bisa melepaskannya? Dia dengan cepat mengejarnya, penyihir mantra berbalik, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, buru-buru membuang simbol magma. Ini adalah cara paling efektif untuk menghentikan Liu Chuan, tapi saat mereka berdua saling mengejar, ruang di sekitarnya telah melebar, dan simbol magma tidak mungkin menyerang dari jaring yang tak terhindarkan yang bisa menutup semua sudut. Huff, jika kamu ingin menghadapi ayahmu seperti ini, ayahmu akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Liu Chuan mengeluarkan beberapa set rune dan menggabungkannya, dia melemparkannya ke tepi simbol magma. Area depan adalah jangkauan serangan utama, dengan 70% magma menutupi seluruh area. Di daerah perbatasan, magma sangat langka. Rune gabungan melakukan serangan dan berhasil membuat lubang. Liu Chuan dengan cepat melewatinya, meski mengambil jalan memutar, kecepatan Liu Chuan sendiri lebih cepat daripada bocah tua itu. Jadi, celah kecil ini segera ditutup. Sial, apakah kamu sudah selesai? Kamu sangat ingin membunuhku. Penyihir mantra tidak bisa berkata-kata, Liu Chuan yang terus mengejarnya bukanlah akhir dari segalanya. Kesalahan, jika dia tahu hasilnya akan seperti ini, dia akan membawa lebih banyak rune bersamanya. Sayangnya, dia hanyalah penyihir mantra tingkat rendah, dan tidak mampu mencapainya. Orang tua, bukankah kamu sangat kuat? Ayo, lanjutkan, coba saya lihat berapa banyak mantra yang kamu miliki. Teriak Liu Chuan. Pesulap pesona memiliki wajah yang pahit. Saya tidak memiliki rune sebanyak Anda, apa masalahnya? Pesulap pesona hanya bisa mencoba melawan Liu Chuan. Tapi,
Liu Chuan tidak ingin membiarkan pertempuran berlanjut, runenya menghasilkan kecepatan 2 kali lipat, dan kuantitasnya 2 kali lipat. Murid pesona penyihir tiba-tiba berkontraksi, apa-apaan ini, apa yang terjadi? Apakah Anda harus melakukan ini? Ini jelas merupakan kerusakan yang sangat besar. Melihat puluhan rune terbang ke arahnya, semuanya sudah terlambat, penyihir pesona dengan cepat mengeluarkan runenya untuk melawan. Apa manfaatnya? Bang-bang, surga kembar es dan api. Petir dan guntur, pesulap pesona tiba-tiba tenggelam di lautan rune. Bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia sudah menjadi sampah. Tanpa perlu menyebutkan kekuatan serangan dari lusinan rune, itu berlangsung lebih dari 10 detik. Saat penyerangan berlalu, Liu Chuan masih ingin pergi ke sana dan melihat apakah orang ini sudah mati atau belum. Siapa sangka dia akan mati tanpa jejak. Sial, bukankah itu terlalu berlebihan? Liu Chuan merasa dia telah melakukannya secara berlebihan. Kenapa dia tidak mengatakannya? Dia seharusnya membuatnya tetap hidup. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Jadi bagaimana jika dia meninggal? Setelah itu, Liu Chuan bergegas kembali ke kota persatuan dan hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan 4 Raja Langit Agung dan Liu Song. Liu Chuan, kenapa kamu mencariku? Liu Lagu bertanya, aku sudah tahu kemana ayahku dibawa. Agar mereka lengah, aku berencana pergi ke sana sekarang. Kumpulkan semua orang dan tunggu pesananku. Kata Liu Chuan. Liu Song mengerutkan kening, misi kali ini bahkan lebih menakutkan daripada misi di kota Fengyang. Keluarga Liu memiliki begitu banyak tetua klan dan bahkan Liu Xuanfeng bukanlah tandingan mereka. Akankah Liu Chuan berhasil? Tuan muda Liu Chuan, ini terlalu berisiko. Bagaimana kalau saya membawa sekelompok elit untuk pergi bersama Anda? Kata Liu Song. Liu Chuan menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak perlu, yakinlah, saya hanya akan memeriksa situasinya, saya tidak akan bertindak gegabah. Selain itu, bukankah mereka berempat masih membantu saya? Liu Chuan menunjuk ke 4 Raja Langit Gunung Angin Hitam. Mereka berempat langsung gemetar. Mereka tahu plotnya akan berkembang seperti ini, jadi perjalanan ini akan sangat berbahaya. Oke. Mereka baru saja berjanji setia kepada klan Liu, dan sekarang mereka akan bekerja keras untuk mereka. Raja Surgawi Hu, kamu harus bersiap. Kami akan segera berangkat, kata Liu Chuan. Ini, baiklah. Raja Surgawi Hu tidak berani mengatakan apapun, dan hanya bisa setuju. Sebelum pergi, Liu Chuan datang ke tenda tempat Mo Ruyan tidur. Postur tidur gadis ini masih hangat dan lembut. Liu Chuan tahu bahwa dia akhirnya bisa menemukan kedamaian dan stabilitas. Hal-hal yang terjadi beberapa hari yang lalu, baginya, terlalu menakutkan. Setelah melirik Mo Ruyan, Liu Chuan pergi. Pegunungan Great Ridge dulunya merupakan tempat yang indah. Tapi sekarang, tempat itu mengeluarkan bau busuk. Air yang mengalir dari sungai itu berwarna hitam, ini adalah hasil eksploitasi berlebihan. Di pegunungan Great Ridge, tanaman yang tumbuh semuanya berwarna hitam. Di hutan hitam ini, di suatu daerah tertentu terdapat sebuah bukit batu. Itu tinggi dan pemandangannya sangat luas. Itu jelas merupakan tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Itu juga merupakan tempat yang bagus untuk mengamati sekeliling. Di tengah bukit batu, ada seorang pria berjubah hitam dan tanpa menampakkan wajahnya. Ia tampak sedang mengadakan upacara khusus. Dia sedang duduk bersila, dan memberi isyarat dengan tangannya tanpa henti. Asap hitam ini menyelimuti satu orang, itu adalah Liu Xuanfeng. Tangan Liu Xuanfeng diikat ke pilar hitam, pada saat ini, ekspresinya sangat tidak nyaman. Dan di sampingnya, Yang Zentian, 4 tetua keluarga Yang dan Liu Yuanshan. Mereka semua ada di sini. Saudara Zentian, apakah yang kita lakukan benar-benar tidak pantas? Untuk menyingkirkan Liu Xuanfeng, kita telah menyinggung terlalu banyak kekuatan, bagaimana kita bisa bertahan di masa depan? Liu Yuanshan mengerutkan kening. Ketika dia mendengar Yang Zentian akan menyerang Liu Xuanfeng, dia sangat bersemangat, tetapi setelah melihat apa yang telah dilakukan Yang Zentian, dia menyesalinya. Dia tidak mampu menanggung akibat yang akan terjadi selanjutnya. Yang Zentian telah sepenuhnya menghancurkan seluruh kota persatuan, keluarga kerajaan Kekaisaran Mo Qingcheng pasti akan memasukkan dia dan Yang Zentian ke dalam daftar orang yang dicari. Selain itu, ada geng besar seperti Imperial Cloud Sect. Kalau begitu, dia takut tidak ada tempat baginya di seluruh Kekaisaran Mo Qingcheng,
apakah dia benar-benar akan melarikan diri. Selain itu, Yang Zentian tidak tahu dari mana dia mendapatkan pria berjubah hitam ini, tapi dia merasa itu sangat aneh. Ada sekelompok orang dengan kemampuan bertarung yang sangat kuat di bawah komandonya. Liu Yuanshan, apa yang kamu takutkan? Janji yang kuberikan padamu akan menjadi kenyataan. Setelah kita melewati jangka waktu ini, biarkan rumor menyebar, semua yang ada di keluarga Liu akan menjadi milikmu. Kamu adalah patriark baru dari keluarga Liu. Yang Zentian berkata sambil melihat Liu Xuanfeng yang tersiksa. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Jika kita tetap di sini, aku khawatir tidak akan lama lagi kita akan ditemukan oleh keluarga kerajaan, kata Liu Yuanshan. Menyebutkan keluarga kerajaan Kekaisaran Moqingcheng, mereka jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Para elit Kekaisaran Moqingcheng semua ada di sana, dengan santai mengirimkan gorengan kecil, mereka semua cemas. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu ingin pergi, pergilah dulu. Yang Zentian memutar matanya ke arah Liu Yuanshan, dan berkata, mungkinkah kamu lupa, siapa yang membunuh Yang Dao dan Liu Ganlang? Kamu tidak akan membalas dendam untuk ini. Ini adalah pertempuran. Liu Chuan sangat gembira. Jika kamu akan membunuhku, lalu bagaimana dengan seranganku? Jangan menindas Laozi, Laozi tidak akan membunuhmu. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku akan mendapatkannya kembali. Ini adalah metode Liu Chuan. Metode Liu Chuan yang mengejutkan. Hanya saja dia tidak mengungkapkan keterkejutannya. Ini adalah kekuatan pukulan mematikan. Saat cahaya putih melonjak ke langit, pria berjubah hitam itu mencoba melarikan diri. Hanya saja, bisakah dia kehabisan jangkauan serangan Liu Chuan? Bermimpilah, mencoba lari, mustahil. Liu Chuan menyesuaikan arah serangannya dan mengarahkan ke arah pelarian pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu hanya merasakan cahaya putih di belakangnya semakin kuat, hingga akhirnya tenggelam seluruhnya dalam cahaya putih. Ledakan, bagaikan auman langit dan bumi bergetar tanpa henti. Batuan yang tak terhitung, jumlahnya beterbangan ke segala arah, dan kawah besar dengan diameter lebih dari 10 meter muncul di tanah. Itu seperti kawah meteorit. Asap menyebar, Liu Chuan jatuh ke tanah, terengah-engah, hampir tidak bisa bertahan, di ambang kehancuran, pukulan mematikan tadi, Liu Chuan juga telah menggunakan kekuatan penuhnya. Liu Chuan mengayunkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju kuburan pria berjubah hitam itu. Terkejut, kejutan tertulis di seluruh wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Liu Xuanfeng sangat yakin, Liu Chuan sebenarnya sekuat ini. Liu Chuan berjalan ke tepi lubang dan melihat ke dalam, hanya untuk melihat bahwa pria berjubah hitam itu telah terkoyak-koyak, dia sudah sangat mati. Suara mendesing, Liu Chuan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya berakhir, tapi, saat Liu Chuan hendak duduk di tanah, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi, dan bagian yang rusak mulai berderit. Liu Chuan terkejut, apa yang sedang terjadi? Fokus, asap hitam keluar dari tubuh, Liu Chuan saat ini tidak punya cara untuk menghentikannya, mungkinkah dia ceroboh kali ini? Tidak mungkin, bukan. Apakah bisa dihidupkan kembali? Cara bermain-main dengan wall seperti ini. Mungkinkah aku, Liu Chuan, tergantung di sini? Pikiran Liu Chuan dipenuhi dengan pikiran, yang dia lihat hanyalah asap hitam yang melayang keluar dari lubang besar, dan mengembunkan Spectre Warrior tidak jauh dari sana. Prajurit hantu. Bukan, ini bukan Spectre Warrior. Tiba-tiba, prajurit hantu berbalik dan melihat ke arah Liu Chuan. Bocah cilik. Aku menganggapmu kuat, tapi kali ini aku belum membuat persiapan yang cukup. Lain kali, ketika kami datang mencarimu lagi, kamu tidak akan menjadi seperti itu, seperti ini, karena kamu ingin tahu teknik rahasia apa yang aku gunakan, aku akan memberitahumu, jiwa dari mayat telah bereinkarnasi. Ini adalah suara pria berjubah hitam. Setelah mengatakan ini, tubuh pria berjubah hitam itu bersinar dan dia pergi. Brengsek, Liu Chuan mengumpat dengan keras. Dia terlalu ceroboh, membiarkan pria berjubah hitam itu pergi jelas bukan hal yang baik. Reinkarnasi dari roh mayat, mungkinkah ini adalah teknik khusus milik roh iblis? Dunia ini sungguh besar dan penuh keajaiban. Memiliki keterampilan mesum seperti itu, rasanya seperti memiliki kehidupan ekstra. Hari ini, wawasannya akhirnya terbuka. Mendesah, Liu Chuan menghela nafas. Dia tidak punya pilihan, karena situasinya telah berkembang hingga tahap ini.
bagaimana eosinofilia akan menghadapinya di masa depan, dia akan menghadapinya perlahan-lahan nanti. Sekarang, prioritasnya adalah menyelamatkan ayahnya dan rakyatnya. Liu Chuan berdiri dan perlahan berjalan menuju Liu Xuanfeng. Ketika yang terakhir melihat ekspresi kecewa Liu Chuan, dia segera menghiburnya, "Liu Chuan, lupakan saja, kamu sudah melakukan yang terbaik, aku juga tidak menyangka akan ada teknik seperti itu." Liu Chuan tertawa dan berkata, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, titik. 4 Raja Surgawi dari Gunung Angin Hitam. Menurut pendapatku, kalian adalah 4 pelacur. Benar-benar pelacur." Dia memanfaatkan situasi ini. "Kalian semua akan mati dengan kematian yang mengerikan." Yang Zentian mengutuk tanpa henti. Mau bagaimana lagi, dia sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan, dia hampir disiksa sampai mati oleh Spectre Warrior. Sekarang, 4 Raja Surgawi dari Gunung Angin Hitam telah muncul lagi, sulit bagi mereka untuk tidak kalah. "Apa maksudmu dengan memanfaatkan krisis seseorang? Kamu tidak punya kemampuan untuk berbicara omong kosong. Spectre Warrior adalah penolong orang tua kita, oke. Menyerah saja dan ikuti saya kembali untuk bertemu Tuan Muda Liu Chuan." "Liu Chuan," teriak Raja Surgawi Hu. Mimpi. Biarpun aku mati, aku tidak akan pergi bersamamu." Yang Zentian sudah terluka parah, dan 3 tetua lainnya juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Luka mereka hanya lebih buruk daripada Yang Zentian, dan tidak akan sembuh. Saat keseimbangan kemenangan akan jatuh pada 4 Raja Surgawi, embusan asap hitam turun dari langit dan meraih Yang Zentian, "Ayo pergi." Sebelum Yang Zentian sempat bereaksi, dia telah diselamatkan secara misterius. "Sial, itu pria berjubah hitam." Raja Surgawi Hu segera mengenalinya. "Brengsek, kalian 3 tulang tua, kepala klanmu pergi, jangan berpikir aku akan melepaskanmu." Menyerah saja, Raja Surgawi Hu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin bandit. Itu hanyalah kebijakan 3 cabang. Tidak ada satupun yang bisa dibiarkan hidup. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan begitu benar hingga akhirnya jatuh ke pundak kalian para bandit. Yang Wandi memasang ekspresi kesepian. "Puff, tulang-tulang tua, apa yang kamu bicarakan? Kami sedang mencari pemukulan kan? Saudaraku, ayo kita pergi dan bunuh ketiga tulang tua ini." Titik. "Liu Chuan, kamu sudah pergi menemui Du Guming." "Ya, ayah, pesan yang kamu tinggalkan, Moruyan, sudah diberikan kepadaku, aku sudah bertemu dengannya." Liu Chuan memberitahu Liu Xuanfeng tentang pertemuan dengannya, dan yang terakhir mengangguk dan berkata, "Baiklah, Liu Chuan, ingat ini adalah rahasia keluarga Liu kami." "Rahasiamu." Mereka kembali. Liu Xuanfeng menunjuk ke kejauhan. Liu Chuan melihat Raja Surgawi Hu dan yang lainnya telah benar-benar kembali. 1, 2, 3 tunggu, kenapa ada satu yang hilang? Liu Chuan melihat bahwa mereka tidak membawa Yang Zentian kembali. Tak perlu dikatakan, Yang Zentian pasti diselamatkan oleh pria berjubah hitam, keduanya berkolusi bersama. "Ah, Tuan Muda Liu Chuan, kamu baik-baik saja." Melihat Liu Chuan terluka, Raja Surgawi Hu segera berlari mendekat dan menatapnya dengan sangat prihatin. "Tidak apa-apa, aku tidak akan mati. Cepat sapa ayahku." Liu Chuan memutar matanya ke arah Raja Langit Hu. "Salam, Patriark. Di masa depan, Raja Surgawi Hu dan keluarga Hu akan menjadi pengawal setia keluarga Liu, dan kami pasti akan melayani keluarga Liu." Raja Surgawi Hu berlutut. Baiklah, bangun." Liu Xuanfeng melambaikan tangannya. Baru kemudian Raja Surgawi Hu perlahan berdiri, dan Liu Chuan bertanya, "Apakah Yang Zentian diselamatkan oleh pria berjubah hitam?" "Itu benar, Tuan Muda Liu Chuan, ini semua salah kami ceroboh, jika tidak, Yang Zentian tidak akan pernah bisa melarikan diri." Raja Surgawi Hu bertindak seolah-olah itu semua salahku. Baiklah, karena Anda telah melarikan diri, silakan. Bawa mereka ke sini," kata Liu Chuan. Dia sudah diperas hingga kering, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengejar pria berjubah hitam itu. Bukankah Liu Xuanfeng sama? Dengan sangat cepat, ketiga tetua keluarga yang dibawa ke depan Liu Xuanfeng dan Liu Chuan. Mereka bertiga masih bertingkah tinggi dan perkasa. "Entah kamu membunuhku, atau aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ayah, kamu putuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka bertiga." Liu Chuan berkata kepada Liu Xuanfeng. Dan Liu Xuanfeng berkata, "Liu Chuan,
kamu tangkap mereka. Kamu yang menanganinya, karena ayahnya sendiri sudah mengatakannya seperti itu, Liu Chuan tidak bisa menolak lagi. Dia berdiri dan berteriak dengan marah, berlutut. Haha, Liu Chuan anakku, menurut senioritas kami, bahkan milikmu ayah tidak akan berani berbicara kepada kami seperti itu, beraninya kamu, bocah nakal. Yang Wandi tertawa, bodoh, orang tua sialan, apakah kamu ingin mati? Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Saat ini, hidupmu ada di tangan kami. Jika kamu tidak ingin mati, patuhlah. Raja Surgawi Hu tiba-tiba berjalan mendekat dan menendang perut Yang Wandi. Huff, keempat tetua keluarga Yang Kan. Jangan pernah berpikir untuk berlagak di hadapanku. Apakah kamu melihat hal-hal baik yang dilakukan keluarga Yangmu? Liu Chuan menunjuk ayahnya sendiri. Jika kamu ingin membunuhku maka bunuhlah aku. Kenapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Yang Wandi masih memiliki wajah bau itu. Liu Chuan tertawa, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak bisa menaklukkanmu? Ada banyak cara untuk berurusan dengan Anda. Kamu ingin mati, atau apakah Anda ingin bertemu Tuan Muda Yang Wen? Liu Chuan akhirnya mengeluarkan kartu trufnya. Sekarang, dapat dikatakan bahwa Yang Wen adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh keluarga Yang. Jika Yang Wen meninggal, seluruh keluarga Yang akan tamat. Tanda seru, Liu Chuan, kamu kecil, kamu memiliki hati yang kejam. Jika kamu bahkan berani menyentuh Tuan Muda kami, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Yang Wandi tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Hehe, orang tua, jika kalian semua mati, saya memberi Anda dua pilihan, mati sekarang, atau pergi dan bersatu kembali dengan Tuan Muda Yang Wen. Liu Chuan tersenyum tipis. Kamu, Yang Wandi menggembungkan janggutnya dan melotot. Tidak ada cara lain, demi satu-satunya harapan keluarga Yang, mereka hanya bisa bertahan. Liu Chuan, keluargaku yang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yang Wandi memimpin dan berlutut terlebih dahulu. Kedua saudara laki-lakinya, Yang Wansan dan Yang Wansan juga berlutut. Keluarga Yang, dia telah menyerahkan. Liu Chuan sangat bersemangat, dia akhirnya mencapai langkah ini. Kemenangan ini sepenuhnya milik klan Liu. Ayah, mereka telah berlutut. Mereka telah menyatakan keluarga yang benar-benar sunyi. Liu Chuan membantu Liu Xuanfeng berdiri. Sekali lagi, dia mendekati kematian. Liu Chuan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi master klan, meskipun kekuatannya saat ini tidak buruk, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Jika dia benar-benar harus mendukung klan besar, itu akan sangat melelahkan. Baiklah, kalau begitu aku yang akan membuat keputusan. Rekan-rekan murid keluarga Liu, beritahu kami, bagaimana kita harus menghadapi keluarga Yang. Liu Xuanfeng berbalik dan memandangi banyak murid klan. Dia benar-benar punya keputusan. Nyali, Liu Chuan dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Liu Chuan tahu bahwa Liu Xuanfeng tidak akan membunuhnya. Dia pasti tidak akan melakukan ini, mengapa tidak mengatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Membunuh Yang Wen, mungkin kekuatan keluarga yang akan melancarkan serangan balik gila-gilaan terhadap keluarga Liu, meskipun keluarga yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, namun mereka akan selalu mengganggumu. Mau mati, tidak semudah itu. Anda telah melakukan begitu banyak hal keji terhadap keluarga Liu. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan membuatmu menebus dosa-dosamu, kata Liu Xuanfeng. Setelah itu, Liu Xuanfeng mendekatkan mulutnya ke Liu Chuan dan berbisik, Liu Chuan, kamu sekarang adalah penyihir mantra, kan? Liu Chuan mengerutkan kening, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berbicara. Ayah, apakah kamu berbicara tentang jimat pengunci hati? Benar, justru kutukan semacam ini. Biarkan aku melihatnya. Beri aku waktu, aku harus bisa menerimanya. Jimat pengunci hati, mantra peringkat 3, memiliki tingkat kesulitan pemurnian yang tinggi. Ia mampu menanam benih iblis hati di dalam tubuh dan sepenuhnya mengubah lawan menjadi budak. Selama seseorang mau, mereka bisa membiarkan lawannya mati kapan saja. Saat itu, Liu Song berlari secara misterius, dan berkata kepada Liu Xuanfeng dan Liu Chuan, pemimpin klan, Tuan Muda, ada sesuatu yang salah. Ada sekelompok besar orang mendekati kota persatuan dengan kecepatan tinggi dari jarak 30 km, mereka harus menjadi bagian dari keluarga Yang. Sisa-sisa keluarga Yang, bisakah kamu mengurus masalah ini? Liu Xuanfeng menoleh untuk melihat Liu Chuan. Liu Chuan mengangguk,
dan berkata, "Tidak masalah, hal semacam ini, bagi saya, hanyalah masalah kecil. Saya akan segera menanganinya." Setelah itu, Liu Chuan keluar. Kali ini, Mo Ruyan tidak membiarkannya melarikan diri. Dia langsung memblokir Liu Chuan. "Liu Chuan, kamu mau kemana?" "Bunuh mereka," Liu Chuan berkata dengan singkat. Liu Chuan ingin mengatakan sesuatu yang serius untuk menakuti Mo Ruyan. Tapi siapa yang tahu kalau Mo Ruyan lebih bersemangat dari siapapun. "Apakah kamu membunuh keluarga Yang? Saya ingin pergi juga. Saya ingin melihat Anda membalas dendam untuk saya." Kebencian melintas di mata Mo Ruyan. Bagaimana kelembutan yang harus dimiliki seorang gadis. Mo Ruyan adalah seorang pejuang wanita yang tampak lembut. Liu Chuan selalu percaya akan hal itu. "Baiklah, ayo pergi." Liu Chuan membiarkan Mo Ruyan mengikutinya. Liu Chuan percaya diri dalam menghadapi sisa-sisa kekuatan keluarga Yang. Dengan sangat cepat, Liu Chuan meninggalkan Union City dan mengumpulkan murid elit keluarga Liu. Ada 10 murid pelataran dalam, dan kekuatan terlemah mereka adalah murid bela diri awal. Hampir 100 prajurit 9 tahap transformasi tubuh. Selain itu, ada juga 4 Raja Surgawi Gunung Angin Hitam sebagai garda depan. Formasi ini cukup untuk keluarga Yang. Liu Chuan menunggangi kuda putih, memegang tombak kuno, dia mengenakan jubah putih, sosoknya sangat anggun, seperti dia adalah seorang jenderal yang siap berperang. Mengenakan biaya, Liu Chuan menarik kendali, menyebabkan kuda jantan itu mendesis panjang, ia mengangkat kaki depannya dan menyerang ke depan dengan ganas. Pasukan kecil sedang berjalan menembus asap dan debu. Keluarga Liu punya nyali untuk menculik tuan muda Yang Wen. Apakah benar-benar tidak ada orang lain di keluarga Yang kita? Dalam kelompok keluarga Yang, seorang pria parubaya berbaju hitam memandang ke depan dengan marah. Dia adalah pemimpin keluarga cabang di keluarga Yang Xiao, saudara ketiga Yang Zentian, dan memiliki hubungan terbaik dengan Yang Zentian. Tapi dia melihat mayat Yang Wannian, itu tidak penting. Yang penting adalah Yang Xiao melihat sederet kata di atas batu besar. "Sangat menyebalkan. Jika Anda ingin menyelamatkan Yang Wen saat Yang Wen ada di tangan saya, datanglah ke Union City dan cari saya." Tanda tangan, Liu Chuan. Liu Chuan tahu Yang Zentian pasti akan mendapat bala bantuan, jadi dia sengaja meninggalkan kata-kata ini. Jika memang ada seseorang yang datang, maka mereka akan marah. Jika tidak ada yang datang, maka tidak apa-apa. Patriark, ada unit klan Liu di depan, hampir 150 orang. Pengintai Yang Xiao kembali dan melaporkan. Yang Xiao mendengus, anak kecil dari keluarga Liu berani meremehkanku. Aku akan lihat bagaimana dia akan mati sebentar lagi. Semuanya, bersiaplah untuk berperang." Yang Xiao melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk dengan cepat masuk ke mode pertempuran. Kali ini, dia membawa 200 pasukan elit, dari segi jumlah dan kekuatan, tentu saja tidak buruk. Yang Xiao memimpin pasukan dan meningkatkan kecepatan mereka. Dengan sangat cepat, kedua kelompok itu bertemu di jalan kuno yang sunyi, angin menyapu debu dari mata mereka, dan pertempuran besar akan segera dimulai. Yang Xiao memimpin, memegang pedang Dragon Roar, matanya mengeluarkan cahaya terang. Yang di depan adalah anak kecil dari keluarga Liu, Liu Chuan. "Benar, ini aku, kakekmu. Tuan muda Yang Wen akan segera mati, jangan bilang kamu masih ingin menyelamatkannya. Saat ini, kusir keluarga Liu saya masih kekurangan orang. Jika terlambat, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan menjadi kusir lagi. Kamu hanya bisa membersihkan toilet untuk keluarga kami." Liu Chuan menjawab, Liu Chuan, kamu bajingan kecil, jangan mengira aku adalah anak berusia 3 tahun. Jika kamu datang, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Jika kamu berani membunuh tuan muda kami, aku akan berani membunuhmu." Yang Xiao berkata dengan marah. Dengan situasi saat ini, jika dia memilih menyerah karena takut Yang Wen akan mati, lalu apa gunanya memamerkan kekuatannya? Sekarang, selama mereka bisa merebut Liu Chuan, semua masalah akan terselesaikan. "Apa yang kamu ocehkan? Jika kamu ingin bertarung, datanglah." Liu Chuan menekan kakinya ke perut kuda, memegang tombak kuno, dia bergegas maju. 4 Raja Langit Agung mengikuti dari belakang. Mengenai kelompok orang-orang dari keluarga Yang ini, Liu Chuan juga memiliki sedikit pemahaman tentang mereka. Selain Yang Xiao, ahli super dari murid bela diri akhir, sisanya tidak memiliki banyak kekuatan. Jika Liu Chuan bertarung dengan Yang Xiao,
Liu Chuan tidak akan memiliki peluang untuk menang, sama sekali, jadi Liu Chuan punya rencana seperti ini. Dia akan membiarkan 4 Raja Langit Agung dan Yang Xiao bertarung langsung, sementara dia akan mendukung murid-murid keluarga Liu yang lain untuk segera memusnahkan sisa keluarga Yang. 4 Raja Surgawi yang Agung, serang. Saat Liu Chuan berteriak, 4 Raja Surgawi yang Agung segera bergegas keluar, dan semua praktisi tahap prasurgawi memiliki kemampuan tertentu untuk terbang di udara. Tentu saja, jika seseorang ingin terbang, mereka perlu melakukannya memiliki seni gerak yang sesuai. Jelas sekali, keempat Raja Surgawi tidak memiliki seni gerakan sekuat itu. Liu Chuan, targetku hari ini adalah kamu, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Yang Xiao juga tidak akan terus bertarung dengan 4 Raja Surgawi, tujuannya adalah Liu Chuan. Sayangnya, keempat Raja Surgawi yang Agung itu juga bukan manusia biasa. Tidak mungkin bagi Yang Xiao untuk melarikan diri dari keterikatan 4 Raja Surgawi sendirian. Sialan, murid keluarga Yang, targetmu adalah Liu Chuan, jangan pedulikan orang lain. Tangkap Liu Chuan dan yang lainnya dan mereka akan kalah. Yang Xiao tidak mempercayainya, dengan begitu banyak orang-orangku yang menunjuk dan memukulmu. Liu Chuan, meskipun kamu memiliki 3 kepala dan 6 tangan, kamu tetap akan dipukuli sampai mati. Mulut Liu Chuan bergerak-gerak. Ini adalah situasi yang paling ingin dilihatnya. Ayo, semuanya datang. Untuk sesaat, semua orang menyerang Liu Chuan. Sudut mulut Liu Chuan terangkat saat dia berteriak di dalam hatinya, Eselon. Tiba-tiba, Liu Chuan menginjak cahaya putih saat tubuhnya melayang ke langit. Di Kekaisaran Mo Qingcheng, tidak banyak yang bisa menandingi Liu Chuan dalam hal kecepatan. Terlalu sulit bagi murid keluarga yang ini untuk terbang setinggi itu. Jimat, ayo. Liu Chuan merentangkan kedua tangannya, dan satu demi satu, rune mulai berjatuhan seperti hujan. Para murid keluarga yang tercengang. Sial, mantra, dan jumlahnya sangat banyak. Apa-apaan? Ini adalah hasil dari terburu-buru. Ini adalah akibat meremehkan saya, Liu Chuan. Bekukan jimat, jimat guntur, jimat api, segala macam rune mulai mengalir, tangan Liu Chuan dengan cepat membentuk segel, dan semua rune mulai meledak. Itu adalah pertunjukan kembang api yang megah. Selain 2 langit es dan api, Liu Chuan juga memberi mereka beberapa rasa lain, yang pasti mereka sukai. Pertarungan jarak jauh berarti dunia adalah milik penyihir mantra. Murid-murid keluarga yang ini bahkan tidak repot-repot meminta kentut Liu Chuan sebelum mereka mulai meratap dan meratap. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat tragis. Saat Yang Xiao melihat ini, dia sangat terkejut. Sialnya, bagaimana Liu Chuan bisa begitu kuat? Pesulap pesona. Pesulap pesona yang penampilannya membuatnya tampak seperti menggunakan rune seperti kertas bekas. Dia terlalu ceroboh kali ini. Yang Xiao ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri, tetapi 4 Raja Surgawi yang Agung terlalu merepotkan untuk dihadapi. Ding dong, Liu Chuan telah membunuh seniman bela diri tingkat 8 transformasi tubuh, menerima 500 poin pengalaman. Setelah 1 putaran mantra, para kultivator yang lebih lemah telah mati, dan Liu Chuan telah memasuki mode menuai pengalaman. Liu Xuanfeng membiarkan Liu Chuan menangani masalah ini, yang terakhir tentu saja akan bahagia, itu seperti mendapatkan pengalaman, tahap prasurgawi, tujuan yang telah lama dirindukan Liu Chuan, kemungkinan besar itu dia harus mencapai tujuan ini sebelumnya. Serangan rune masih berlangsung, semua anggota keluarga yang keluar, sementara keluarga Liu, selain Liu Chuan dan 4 Raja Surgawi, masih berdiri di sana menonton pertunjukan. Saat ini, murid keluarga Liu tidak perlu mengambil tindakan. Dengan penyihir pesona Liu Chuan di sini, serangan jarak jauh tidak hanya akan menjadi kuat, tetapi juga akan menjadi sangat kejam dalam pertarungan jarak dekat. Liu Chuan memperoleh pengalaman berulang kali, seperti permukaan danau yang berguncang. Murid keluarga Liu, serang. Dengan lambaian tombak kuno, Liu Chuan terjun ke tumpukan anggota keluarga Yang dan mulai memanen. Serang ke depan dengan berani, serang ke dalam pertempuran. Pertarungan ini sudah berlangsung sepihak. Murid keluarga Yang jatuh satu persatu, dan lambat laun, suara pembunuhan berkurang, dan semua murid keluarga Yang mati. Sekarang, hanya Yang Xiao yang berdiri sendirian dalam pertempuran. Ayo berhenti di sini, ayo pergi dan lihat seperti apa rupa Yang Xiao. Tombak kuno Liu Chuan telah mendapatkan pemahaman dari murid keluarga yang terakhir. Dia tiba-tiba mengangkat tombaknya, melambangkan kemenangan. Setelah itu,
Murid keluarga Liu mengepung Yang Xiao, seolah-olah mereka sedang melihat seekor monyet sedang dipermainkan. Bagaimana Yang Xiao bisa menahan serangan dari 4 Raja Surgawi yang agung? Satu demi satu cedera, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama. Liu Chuan, apakah kamu lelah? Biarkan aku menyeka keringatmu. Mo Ruyan dengan patuh berdiri di depan Liu Chuan. Melihat anggota keluarga yang dibantai, Mo Ruyan merasa jauh lebih baik. Dengan melakukan ini, Liu Chuan dianggap telah membalaskan dendam Mo Ruyan. Saya tidak lelah. Level ini tidak akan sulit bagi saya. Liu Chuan secara alami melingkarkan lengannya di pinggang Mo Ruyan. Liu Chuan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Yang Xiao sudah menahan nafas terakhirnya. Ada kemarahan di matanya, dan lebih banyak lagi kesedihan. Tahukah kamu bagaimana jadinya jika kamu membuat marah keluarga Liu kami? 4 Raja Surgawi yang agung, selesaikan pertempurannya. Perintah Liu Chuan, keempat Raja Surgawi masih tidak bisa mengalahkan Yang Xiao sendirian. Bukankah itu hanya lelucon? Alasan 4 Raja Surgawi agung membiarkan pertempuran berlangsung begitu lama juga karena niat Liu Chuan. Xiao mengalami rasa sakit ini. Tiba-tiba, pedang Raja Surgawi Hu ditaruh di leher Yang Xiao, dan pupil mata Yang Xiao berkontraksi. Aku benar-benar tamat. Sungguh tragis. Yang Xiao bukanlah orang yang takut mati. Namun, keempatnya Raja Surgawi telah mengurungnya, dan bahkan jika dia ingin bunuh diri, dia tidak bisa. Liu Chuan, biarkan aku mati. Jangan menyiksaku seperti itu. Yang Xiao dengan marah menatap Liu Chuan, dan keringat di dahinya bahkan bergetar. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, dan dia perlahan berjalan di depan Yang Xiao, tapi yang terakhir masih berjuang. Mau mati, mati, tidak sesederhana itu. Kembali, Liu Chuan menendang wajah Yang Xiao. Perasaan bertarung primitif semacam ini adalah yang terbaik. Liu Chuan kembali dengan kemenangan, dan mengantar Yang Xiao kembali ke kota persatuan. Di dalam kota persatuan, Yang Wen dan yang lainnya sudah dikurung di sel mereka, menunggu hasilnya keluar, dan ketika Yang Xiao kembali, dia langsung kehilangan kesabaran di depan Liu Xuanfeng. Berlutut, Liu Chuan menendang lutut Yang Xiao, membuatnya berlutut. Dia benar-benar ingin mati karena berani bertindak seperti ini di depan ayahnya. Liu Xuanfeng, kamu orang yang tercela. Aku, Yang Xiao, hanya akan membiarkanmu hidup, kalau tidak aku akan membencimu. Yang Xiao memelototi Liu Xuanfeng. Liu Xuanfeng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan tertawa ringan. Hei, Yang Xiao, oh Yang Xiao, saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi. Aku ingat terakhir kali kita bertemu, kita masih minum-minum dan ngobrol dengan gembira, tapi sekarang, seperti ini, segalanya benar-benar tidak bisa ditebak. Hentikan omong kosong itu. Yang Xiao menoleh ke samping. Baiklah, karena itu saja kasusnya, jatuhkan mereka. Wajah Liu Xuanfeng berubah, aku akan memberimu wajah dan kamu tidak akan peduli dengan harga dirimu. Liu Xuanfeng juga orang yang kejam dan tanpa ampun, dia membagi keluarga Liu menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan tinggal di kota persatuan, kelompok lainnya akan pergi ke berbagai wilayah keluarga yang, dengan kejam memanen dan mencaplok semua properti mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Liu Chuan hanya fokus menciptakan hati mengunci jimat, tidak melakukan hal lain. Meskipun sangat sulit untuk membuat rune pengunci hati, ini bukanlah hal yang benar-benar dikhawatirkan oleh Liu Chuan. Ini adalah masalah menerobos ke wilayah Haltian. Liu Chuan telah menyadari bahwa kecepatan dia memperoleh pengalaman tidaklah lambat, tetapi Liu Chuan merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah dia telah mencapai hambatan. Maka itu berarti dia harus menemukan cara untuk menembus tahap prasurgawi. Ini adalah masalah yang dihadapi setiap seniman bela diri. Solusi setiap orang berbeda, dan seniman bela diri lainnya juga tidak dapat membantu. Mereka hanya bisa mengandalkan persepsi mereka sendiri. Menembus tahap prasurgawi membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menghasilkan dampak, channel breaking pill. Itu adalah senjata tajam yang digunakan untuk menyerang tahap prasurgawi. Inilah logika di balik apa yang disebut, jika tidak rusak, maka tidak kokoh. Tapi, di mana kita bisa mendapatkan channel breaking pills? Ini jelas merupakan masalah yang sulit. Liu Chuan sendiri tidak tahu cara meramu pil, dan peralatan tambahan juga tidak menyediakan sistem seperti itu. Pada akhirnya, peralatan tambahan hanya ada sebagai pendukung, jadi ujian sebenarnya masih bergantung pada Liu Chuan.
Liu Chuan meninggalkan sistem pemurnian jimat. Hari ini, penyempurnaan jimat pengunci hati telah gagal lagi. Itu masih karena pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Liu Chuan menghela nafas, sepertinya aku masih terpengaruh oleh terlalu banyak terobosan. Saat ini, seseorang mengetuk pintu. Dong dong, siapa? Liu Chuan bertanya. Ini aku. Suara Liu Xuanfeng datang dari luar pintu. Ayah, masuk, kata Liu Chuan. Liu Xuanfeng membuka pintu dan masuk, tersenyum pada Liu Chuan. Liu Chuan, beberapa hari ini, saya melihat Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda. Saya pikir, Anda pasti merasa terganggu dengan masalah terobosan tersebut. Liu Chuan terkejut, tebakan ayahnya benar. Liu Chuan, setiap pejuang akan menghadapi masalah ini. Ini adalah kesenjangan sebenarnya dari seorang pejuang. Beberapa yang disebut pejuang jenius hanya bisa bertahan di alam transformasi tubuh sepanjang hidup mereka. Tidak mampu menembus tahap prasurgawi. Liu Xuanfeng menghibur. Tahap prasurgawi, tingkat lain dari seorang seniman bela diri, alam transformasi tubuh tidak lebih dari masalah kecil. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan melintasi benua, tahap prasurgawi hanyalah permulaan. Ayah, aku, Liu Chuan tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya. Liu Chuan, saya mengerti. Sayang sekali, awalnya, dalam masalah ini, saya bisa membantu Anda sedikit, tetapi yang Zentian terlalu kejam, dia benar-benar mengambil semua pil di Union City dan membakar semuanya, kata Liu Xuanfeng. Lalu, Liu Chuan, sebenarnya, jika kamu menginginkan pil pemecah saluran, kamu dapat mencari Yang Wandi. Liu Xuanfeng mendekatkan kepalanya ke Liu Chuan, terlihat sangat menyeramkan. Yang Wandi adalah Dansen United College kita. Hanya dia yang bisa memurnikan channel Breaking Pill, sedangkan untuk ramuan yang dibutuhkan oleh channel Breaking Pill, saya masih punya bijinya, jadi saya pikir bahwa hal-hal ini seharusnya tidak terlalu sulit bagimu. Kata-kata Liu Xuanfeng sepertinya memiliki arti, apa yang ingin dia ungkapkan. Cukup, Liu Chuan, kamu tidak perlu menatapku dengan aneh. Kamu adalah anakku, jangan bilang padaku bahwa aku masih belum tahu tentangmu. Kamu bahkan bisa membuat begitu banyak rune, apalagi yang kamu punya. Agrimonia Herba S. Nak, aku sudah tahu, Agrimonia Herba bahkan belum matang, dari mana kamu mendapatkan Agrimonia Herba? Liu Xuanfeng mengedipkan mata pada Liu Chuan. Cek, ayahnya benar-benar ayahnya. Ambillah, ini benihnya. Aku yakin kamu bisa. Liu Xuanfeng menepuk bahu Liu Chuan. Tidak perlu mengatakannya lagi, Liu Chuan bisa mengatasinya sendiri. Sambil memegang benih di tangannya, Liu Chuan tampak tenggelam dalam pikirannya. Detik berikutnya, Liu Chuan menutup matanya dan memasuki sistem kehidupan. Selain buah Ciantus yang menempati sebidang tanah, sisa lahannya masih kosong. Saat ini, sudah mendekati kedewasaan. Liu Chuan dapat membuat buah Ciantus matang kapan saja, tetapi dia ingin menggunakan buah Ciantus tersebut setelah dia berhasil menembus tahap prasurgawi. Penyerapan efek obat oleh seorang seniman bela diri berhubungan langsung dengan wilayah mereka sendiri. Semakin tinggi wilayahnya, semakin tinggi penyerapan pilnya. Oleh karena itu, Liu Chuan tidak ingin menyia-nyiakan efek obat dari buah Ciantus. Pada akhirnya, Liu Chuan masih ragu-ragu. Setelah itu, Liu Chuan menyebarkan benih yang diberikan Liu Xuanfeng padanya di tanah. Pil pemecah saluran membutuhkan total 15 jenis bahan. Bunga 7 malam, buah pesona biru, 5 rumput petir. Setiap ramuan obat sangat berharga, dan jarang terlihat di dunia. Ini menunjukkan betapa berharganya channel Breaking Pill. Bunga mewah 7 malam yang matang membutuhkan 14 bulan. Setiap bulan tambahan menghabiskan 1000 poin pengalaman. Kebutuhan buah pesona biru untuk matang. Masa pematangan semua jenis ramuan obat tidaklah lama, dan jumlah pengalaman yang dibutuhkan semuanya berada dalam kisaran yang dapat ditanggung oleh Liu Chuan. Liu Chuan menghitung, jika 15 ramuan obat harus segera matang, itu akan membutuhkan total lebih dari 200.000 poin pengalaman. Pada titik ini, ekspektasi Liu Chuan terhadap poin pengalaman tidak terlalu tinggi. Selama dia menginginkannya, dia bisa mendapatkan banyak pengalaman kapan saja, waktu. Kesulitannya sekarang adalah menyempurnakan pil pemecah saluran. Terlepas dari menyempurnakan pil atau rune, semuanya disempurnakan dengan cermat. Liu Chuan memang mampu mengendalikan Yang Wandi, tetapi di bawah paksaan, dia tidak dapat menyempurnakan pemecah saluran oleh. Karena itu,
dia harus memikirkan rencana agar Yang Wandi rela menyempurnakan pil pemecah saluran. Aku tidak akan mendengarkan omong kosong keluarga Yangmu. Meskipun murid Liu masih menolak mereka di permukaan, ekspresi mereka sudah sedikit mengendur. Bagaimanapun juga, mereka telah mengalami ketidakadilan yang sangat besar dan membutuhkan seseorang untuk memahami mereka. Ceritakan pada mereka keluhan di hati mereka. Dan pria ini adalah Yang Wandi. Hei semuanya, meskipun kalian semua adalah anggota keluarga Liu, tapi saya hanya membahas masalah ini. Keluarga yang kami tidak punya pilihan lain, jadi kami memilih untuk menolak. Lihatlah, seperti apa Tuan Muda Liu Chuan Anda. Sekarang, dia benar-benar telah membuat nama untuk dirinya sendiri ketika dia mengepung dan memusnahkan keluarga yang kita, dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak manfaat, tetapi, apakah Anda mendapat manfaat? Anda hanya korban. Anda telah melakukan banyak hal untuk keluarga Liu. Tapi, apakah kamu mendapat manfaatnya? Yang Wandi merasa bisa sukses. Pasti berhasil. Ini, bagus. Penatua Yang, saya berjanji akan mengeluarkan Anda, tetapi setelah kami mengeluarkan Anda, apa yang harus kami lakukan? Wajah murid Liu menunjukkan tekad, dan memutuskan untuk mengambil risiko. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Dengan sangat cepat, ikatan pada Yang Wandi dan yang lainnya telah dilepas, tetapi tiba-tiba, wajah Yang Wandi menunjukkan jejak niat membunuh. Mereka akan langsung dibunuh selamanya. Namun, Yang Yongwei segera menghentikan Yang Wandi sebelum terjadi sesuatu. Yang Yongwei meraih tangan Yang Wandi dan menggelengkan kepalanya. Murid keluarga Liu ini tidak lemah. Jika mereka benar-benar bertarung, meskipun menang akan baik-baik saja, tapi itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Lupakan saja. Jangan bunuh mereka. Di bawah petunjuk mata Yang Yongwei, Yang Wandi menyerah. Semuanya, ikuti aku. Murid Liu segera membawa Yang Wandi dan yang lainnya keluar. Liu Chuan yang bersembunyi di luar dengan cepat mundur ke tanah. Tidak lama setelah Liu Chuan keluar, Yang Wandi dan yang lainnya juga keluar. Semuanya, ikuti kami. Kami tahu di mana kekuatan keluarga Liu paling lemah. Murid keluarga Liu masih membimbing Yang Wandi dan yang lainnya. Saat mereka pergi, sesosok hantu mengikuti mereka dari belakang. Menggunakan Liu Chuan arus bawah, auranya sangat ringan. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan murid Liu, Yang Wandi dan yang lainnya akhirnya meninggalkan kota persatuan dan bersembunyi di hutan kecil di luar kota persatuan. Melarikan diri, dia akhirnya melihat dunia yang sudah lama tidak dia lihat. Perasaan ini terbukti dengan sendirinya. Bagi seseorang, rasa sakit terbesar adalah kehilangan kebebasannya. Yang Wandi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada murid Liu, dan segera melarikan diri. Murid Liu baru saja akan kembali untuk melapor setelah mereka pergi, tetapi siapa yang tahu bahwa punggungnya tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa diduga, seseorang telah mendekati mereka, mereka tidak menyadarinya. Mereka kemudian mengambil posisi bertarung, dan ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Liu Chuan, mereka semua tercengang. Jangan katakan apapun. Kamu melakukannya dengan baik. Cepat lari. Kita harus bertindak sedikit lebih baik. Kalau tidak, kita akan ketahuan. Kata Liu Chuan. Ya, Tuan Muda Liu Chuan. Bulan gelap dan angin kencang. Aura tenang menyelimuti sepanjang malam, dan Yang Wandi serta yang lainnya memanfaatkan kegelapan ini untuk melarikan diri demi hidup mereka. Namun, pelarian mereka tidak mulus, karena mereka menemukan bahwa di sekitar Union City, semua murid keluarga Liu sedang berpatroli. Dimanapun, hal ini membuat Yang Wandi sangat tidak senang, dan sekarang dia tidak bisa keluar untuk menangani mereka, itu pasti akan menyebabkan keluarga Liu menjadi waspada. Saat itu, dia harus kembali. Oleh karena itu, mereka berjalan memutar, melewati gelombang demi gelombang orang. Liu Chuan sudah merencanakan rute yang akan mereka ambil. Mereka hanya perlu menunggu Liu Chuan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Di mana Liu Chuan? Bukan legenda bahwa mereka sibuk mengejar mereka, merencanakan kemenangan dalam jarak 1000 mil. Sial, keluarga Liu sangat menjijikkan. Yang Wen mengatupkan giginya sepenuhnya. Dia jelas telah melarikan diri, tapi dia masih harus menghindari keluarga Liu. Dia bersumpah suatu hari nanti, dia, Yang Wen, akan membalas semua ini. Tuan Muda Yang Wen, jangan terburu-buru. Kita semua sudah keluar. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, setelah kita melewati rintangan ini, kita akan menang. Yang Wandi menghibur.
Dengan menggunakan jalan memutar, mereka akhirnya melewati banyak garis pertahanan. Yang Wandi tidak menyerah, dia bisa saja melarikan diri, dia akan mengambil bahan obat yang dibawakan Liu Chuan. Dia tidak bisa menerimanya, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Pada titik ini, sulit untuk bersikap rasional. Hanya bisa dikatakan bahwa kemampuan Liu Chuan untuk mengendalikan hati orang terlalu kuat. Ada jalan berlumpur dalam yang membawanya mengitari kaki gunung. Hanya dengan melihat medannya saja sudah sangat cocok untuk merampok. Yang Wandi, oh Liu Chuan, kamu sudah pintar sejak lama. Apakah menurut Anda dapat mengambil rute pengangkutan tanaman obat secara diam-diam ke Union City? Huff, kamu salah. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal. Jika ada yang mengetahui tentang ramuan obat yang digunakan untuk memurnikan pil pemecah saluran, mereka pasti kuat. Oleh karena itu, mengambil jalan kecil juga masuk akal. Itu di sini, itu di sini. Yang Wen menunjuk ke kejauhan. Meskipun saat itu gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun, dia dapat mendengar suaranya. Suara kereta berputar. Huff, Penatu Wayang, jangan hentikan aku nanti. Aku akan membunuh semua murid Liu ini. Yang Wen telah mengungkapkan senjatanya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Liu Chuan, orang yang bekerja untuknya, Yang Wen, masih bisa merasa lebih baik. Tuan muda Yang Wen, jangan impulsif, Liu Chuan sangat licik, orang yang memberikan obat kepadanya, meskipun kekuatannya biasa-biasa saja, dia pasti memiliki sesuatu untuk membela diri, apakah Anda lupa? Liu Chuan sekarang seorang penyihir mantra. Orang ini pasti akan memberi mereka rune. Yang Wandi menjelaskan, ini, Yang Wen tidak mau, apakah tidak apa-apa jika dia mencuri bahan obat mereka? Sebelum melarikan diri, Yang Wen merasa semuanya akan baik-baik saja selama dia bisa melarikan diri. Sekarang setelah dia melarikan diri, dia ingin menyerang Liu Chuan. Jika hati manusia tidak cukup, akan mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Set, mereka datang. Yang Wandi memberi isyarat diam, dan mereka semua segera berjongkok, bersembunyi di semak-semak seperti serigala gila. Yang Wandi mengamati dan menemukan bahwa ada 8 orang di sisi lain, 4 murid bela diri awal dan 49 tahap transformasi tubuh. Dalam formasi pertempuran ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah merampok. Jika mereka ingin membunuh seseorang, itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Sial, Yang Wandi tiba-tiba memarahi, karena dia melihat semua murid Liu ini memiliki tanda pada mereka. Masing-masing dari mereka memiliki sejumlah besar barang di tangan mereka. Tidak perlu membicarakan kekuatan rune, serangan Liu Chuan masih sama borosnya seperti sebelumnya, mungkinkah rune benar-benar gratis untuk Liu Chuan? Kemudian, Yang Wandi dan 2 tetua lainnya membuat isyarat tangan. Ketika mereka masih muda, mereka tidak dapat dipisahkan dan saling memahami dengan baik. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, Yang Wanzong diam-diam telah bergerak maju. Tiba-tiba, dia melihat bayangan hitam di depan, kecepatannya sangat cepat. Berhenti, murid Liu segera menjadi waspada. Dia tidak boleh gegabah dengan kumpulan bahan obat ini, jika dia kehilangannya, dia akan kehilangan akal. Para murid Liu dengan cepat dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok pergi untuk melihat situasinya, sementara kelompok lainnya terus menjaga tanaman herbal. Yang Wandi membuat gerakan berlari, dan Yang Wansan segera bergegas keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan dia hanya mencoba mengalihkan perhatian para murid Liu. Pelanggaran yang tiba-tiba itu menyebabkan murid-murid Liu menjadi khawatir, dan dia segera pergi menemui mereka secara langsung. Setelah beberapa gerakan, Yang Wansan mulai menyerang. Yang Wandi memberi perintah dan bergegas keluar, dan Yang Yongwei membawa Yang Wen untuk menyerang. Tujuan mereka jelas, tanaman obat. Beberapa dari mereka langsung menghancurkan kereta kayu itu hingga berkeping-keping. Ketika mereka melihat kotak itu di dalamnya, mereka segera membawanya pergi. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 1 detik. Setelah Yang Wandi berhasil, Yang Wansan dan Yang Wanzong juga mundur tepat waktu. Sialan, hentikan. Di belakang mereka terdengar kutukan para murid Liu, serta suara rune yang meledak. Haha, Liu Chuan, oh Liu Chuan, apakah menurutmu hanya kamu yang akan melakukan hal tercela seperti itu? Kamu belum dilahirkan ketika aku melakukan hal seperti ini saat itu. Yang Wandi tertawa. Tuan muda Liu Chuan, keluarga yang telah berhasil mengambil ramuan obat, dan telah melarikan diri. Liu Song segera melaporkan berita tersebut kepada Liu Chuan. Saat ini,
Liu Chuan masih duduk di reruntuhan kota Unian, mengagumi cahaya bulan. Sekarang dia sudah cukup melihat pemandangan indah, hal selanjutnya yang harus dia lakukan adalah memanen. Liu Chuan menepuk pantatnya dan perlahan berdiri. Alasan mengapa Liu Chuan dapat memiliki kendali yang begitu kuat adalah karena pekerjaan yang dia lakukan di bumi. Mereka yang mengembangkan program semuanya memiliki otak yang logis, dan mereka memiliki kendali penuh atas setiap langkah. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengembangkan program tersebut. Yang Wandi tidak menyesali keputusannya. Jika dia tidak melakukan hal itu tidak akan terjadi. Tuan Muda Liu Chuan, mereka menuju ke arah itu. Liu Song maju untuk melapor. Liu Chuan menganggukkan kepalanya, dan berkata, bagus, semuanya berjalan sesuai rencana, jangan mengejar mereka terlalu cepat, mereka masih harus tinggal di lembah ini untuk jangka waktu tertentu. Memperbaiki pil pemecah saluran, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Oleh karena itu, Liu Chuan akan menjebak mereka di dalam, dan tidak melawan mereka. Begitu mereka berhasil menyempurnakan pil pemecah saluran, sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Di atas lembah, para murid keluarga Liu telah disergap. Saat ini, mereka bersembunyi di kegelapan, tidak memancarkan aura sama sekali. Sial, keluarga Liu benar-benar tak henti-hentinya. Yang Wandi mengumpat di tengah jalan. Sepertinya melarikan diri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Tuan Muda Yang Wen, cepat, kita diselamatkan, di depan kita ada lembah yang tampak rumit, hanya ada satu jalan keluar dan masuk. Saya yakin Liu Chuan dan yang lainnya pasti tidak akan meletakkan tangan mereka di sisi berlawanan dari lembah itu. Lembah, selama kita masuk, itu akan menjadi kemenangan kita. Yang Wandi tiba-tiba teringat bahwa dia pernah ke lembah ini sebelumnya. Lembah itu jelas merupakan tempat yang bagus untuk bersembunyi. Selama dia bersembunyi di dalam dan tidak keluar, akan terlalu sulit bagi orang lain untuk menemukannya. Tuan Muda Liu Chuan, mereka telah memasuki lembah. Liu Song berlari dengan penuh semangat ke sisi Liu Chuan. Saat dia selesai berbicara, dia melihat beberapa sosok memasuki lembah. Di malam yang gelap, Yang Wandi dan yang lainnya sama pentingnya dengan semut. Begitu mereka memasuki lembah, Liu Chuan bisa mencubit mereka sampai mati kapan saja dan di mana saja. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, tutup jalan. Pintu keluar dan masuk diblokir, bagaimana Yang Wandi dan yang lainnya bisa melarikan diri. Ya Pak, Liu Song buru-buru menyampaikan perintah Liu Chuan. Di lembah, Yang Wandi dan yang lainnya memanfaatkan medan yang rumit untuk tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Haha, Liu Chuan, begitu aku memasuki lembah ini, kecuali kamu melewati setiap inci tanah, jangan berpikir untuk menemukanku. Keluarga yang saya telah pergi hari ini, saya pasti akan kembali lagi di masa depan, ketika hari itu tiba, keluarga Liumu akan mati. Yang Wandi terlalu bersemangat, beberapa dari mereka berlari menuju pintu keluar lain dari lembah. Bagian tengah lembah itu sangat besar, tetapi semakin dekat mereka ke pintu keluar, medannya menjadi semakin sempit. Pintu keluarnya tepat di depannya, tapi Yang Wandi mengutuk dalam hatinya, tidak bagus, ada seseorang di sini. Mereka segera berhenti, semua orang saling memandang dengan cemas. Jalan di depan diblokir, apa yang harus mereka lakukan? Melihat Yang Wen curiga, Yang Wandi segera menenangkan hatinya, Tuan Muda Yang Wen, tidak perlu terburu-buru. Kita tidak perlu terburu-buru sama sekali, kita cukup bersembunyi di lembah pegunungan. Liu Chuan tidak akan melakukannya dapat menemukan kita sepanjang hidupnya, ketika dia tidak dapat menemukan kita, kita dapat pergi secara alami. Tentu, Yang Wen mengatupkan giginya dan berkata, baik pintu keluar maupun pintu masuk memiliki anggota klan Liu, dan ada orang-orang yang berpatroli di lembah. Namun, lembah ini sangatlah rumit. Ada gua satu demi satu di gunung. Bahkan bisa disebut labirin. Bagaimana cara mereka menemukannya? Saat ini, Yang Wandi dan yang lainnya bersembunyi di dalam gua, yang terhubung ke setiap sudut, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Setelah berlari sepanjang malam, semua orang lelah, jadi mereka bersandar di dinding batu untuk beristirahat. Yang Wandi buru-buru membuka peti kayu yang dia ambil untuk melihatnya. Seolah-olah dia telah melihat emas dan perak asli. Bunga 7 malam, buah pesona biru, rumput 5 petir, ya Tuhan, itu benar-benar obat yang digunakan untuk memurnikan pil pemecah saluran. Yang Wandi berkata dengan kaget, ketika seorang Dansen melihat obat dari pil pemecah saluran, dia langsung terkejut.
Perlu diketahui bahwa seorang Dansen yang dapat memurnikan pil pemecah saluran adalah eksistensi yang dipuja oleh puluhan ribu orang. Yang Wandi mengambil ramuan obat dan setelah menciumnya, dia langsung berpikir bahwa itu tidak baik. Bagaimana bisa seperti ini? Melihat Yang Wandi seperti itu, semua orang bingung, dan dengan cepat bertanya, Patriark Wandi, ada apa? Kamu benar-benar tidak tahu tentang ini. Pil pemecah saluran yang digunakan untuk memurnikan obat ini tampaknya bukan yang terbaik dari yang terbaik, tetapi pil ini adalah yang paling sulit untuk disimpan. Mereka tidak dapat disimpan dalam cincin penyimpanan, tahukah Anda alasannya? Yang Wandi menghela nafas. Mengapa dia tidak bisa memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya? Bagi para prajurit yang bukan dari Dansen, kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Kenapa? Yang Wen bertanya. Karena ramuan obat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadamu. Kamu bisa memperlakukan ramuan obat ini sebagai makhluk hidup. Cincin penyimpanan tidak bisa menampung makhluk hidup. Setelah menempatkannya di dalam ring, ramuan obat akan kehilangan potensinya. Sekarang, ramuan obat ini akan kehilangan potensinya. Liu Chuan, Liu Chuan, kamu benar-benar orang yang bodoh. Selama pengangkutan bahan obat ini, bahan obat tersebut dikelola secara tidak tepat, terkena sinar matahari dan basah kuyup oleh hujan, dan akan kehilangan efeknya. Yang Wandi berkata dengan sangat cemas. Melihat harta karun ini akan berubah menjadi tumpukan rumput liar, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang Wen bertanya. Tidak, kalian jaga ini untuk saya. Saya ingin menyempurnakan pil pemecah saluran sebelum ramuan obat ini menjadi tidak efektif. Yang Wandi menyingsingkan lengan bajunya, hampir mengering. Dia sudah gila. Jika dia menyempurnakan pil pemecah saluran, tidak diketahui apakah dia bisa melarikan diri bencana ini. Pemurnian pil pemecah saluran membutuhkan penyerapan ki spiritual langit dan bumi, dan pasti akan menyebabkan energi di sekitarnya berfluktuasi. Apa yang seharusnya dilakukan klan Liu sekarang? 10.000 tetua musuh, itu hanya sebuah saluran memecah pil, kami tidak perlu mengambil risiko untuk itu. Yang Yongwei memandang Yang Wandi dengan serius. Yongwei, lupakan saja, kami tidak dapat membujuk Anda. Kalian tidak tahu seperti apa 100.000 musuh itu, saya tahu betul, dalam hal alkimia, tidak ada Dansen yang bisa rasional. Yang Wanzong berkata, cepat, pertahankan. Yang Wandi tidak peduli, apapun saat dia dengan cepat duduk bersila dan menyesuaikan kinya. Dia memegang bahan-bahan di tangannya dan mulai menyempurnakan pil pemecah saluran. Melihat Yang Wandi begitu bertekad, yang lain tidak punya pilihan selain melindunginya. Yang Wandi dengan lembut menarik mengulurkan tangan kanannya dan nyala api yang lemah muncul. Nyala api itu memancarkan perasaan kemurnian dan kelembutan yang luar biasa. Api jiwa, nyala api yang digunakan untuk memurnikan pil obat. Tidak semua seniman bela diri bisa memilikinya. Yang disebut api jiwa adalah nyala api yang telah terbangun dari kedalaman jiwa. Itu berasal dari api kehidupan yang paling kacau dan primitif. Adapun cara membangunkannya, itulah rahasia Dansen. Sama seperti penyihir pesona, Dansen juga merupakan profesi khusus, sama berharganya. Tanda seru. Kesulitan dari penyihir mantra adalah mereka dapat menggunakan energi roh mereka untuk mengendalikan binatang roh iblis yang meleleh dan menggambar berbagai rute susunan. Di sisi lain, lebih sulit bagi Dansen untuk membangkitkan api jiwa. Masing-masing dari kedua pekerjaan tersebut memiliki kelebihannya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa pesulap mantra memiliki persyaratan yang lebih rendah untuk melelehkan endokristalin dibandingkan Dansen, namun tugas berikut ini jauh lebih sulit daripada Dansen. Yang Wandi melemparkan semua ramuan obat ke dalam api rohnya dan ramuan itu segera mulai terbakar. Setelah membakar kotoran, hanya tersisa sedikit cairan. Cairan itu berguling-guling di dalam nyala api, lagi dan lagi. Pada akhirnya, Yang Wandi adalah seorang Dansen yang berpengalaman. Dia hafal semua langkah menyempurnakan pil pemecah saluran, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah tidak terganggu. Dengan cara ini, dia bisa menjamin tingkat keberhasilannya. Waktu berlalu menit demi menit, dan di luar, hari sudah pagi. Lembah itu dipenuhi kabut tebal, memberikan lapisan pakaian yang lebih misterius. Dengan ini, Yang Yongwei dan yang lainnya untuk sementara menjadi santai. Dengan visibilitas seperti itu, keluarga Liu pasti tidak akan terus mencarinya.
Mereka yang kelelahan akhirnya punya kesempatan untuk beristirahat. Hanya Yang Wandi yang masih bertarung. Di luar lembah, Liu Chuan berdiri di sana sepanjang malam, tapi dia tidak terlihat lelah. Sedikit pun. Pada saat ini, Liu Song datang untuk melaporkan, Tuan Muda Liu Chuan, ada fluktuasi energi yang sangat lemah yang datang dari lembah. Saya yakin Yang Wandi telah mulai menyempurnakan pil pemecah saluran. Baiklah, aku mengerti. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Tunggu perlahan. Liu Chuan tidak sedang terburu-buru saat ini. Agar Yang Wandi menyempurnakan pil pemecah saluran untuknya, dia telah memikirkan setiap detailnya. Bagaimana jika Yang Wandi memperoleh pil pemecah saluran tetapi tidak menyempurnakannya? Sederhana saja. Mari kita lihat apakah Anda Yang Wandi tega melihat ramuan obat ini membusuk. Bagaimanapun, Liu Chuan tidak peduli, itu hanya ramuan obat, bukan? Selama saya menginginkannya, saya bisa mendapatkannya kapan saja. Sekarang, pekerjaan Liu Chuan jauh lebih mudah, dia hanya perlu menunggu. Dan dari dalam United College, muncul sebuah berita yang mengejutkan. Yang Wandi dan kelompoknya sudah tidak ada lagi. Hilang. Murid itu buru-buru melapor kepada Liu Xuanfeng, tetapi ternyata Liu Xuanfeng diam, tanpa tanggapan apapun. Dia tidak tahu bahwa semua hal yang telah dilakukan Liu Chuan ini tepat di depan matanya, tetapi Liu Xuanfeng benar-benar menghela nafas dengan emosi. Dari segi strategi dan kekuatan, dia bukanlah tandingan Liu Chuan. Untungnya, Liu Chuan adalah putranya sendiri dan bukan putra orang lain. Jika itu adalah putra orang lain, Liu Xuanfeng tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Bab 145. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Murid yang datang melapor sangat terkejut. Mengapa Liu Xuanfeng bahkan tidak bertanya, mungkinkah masalah ini sama sekali tidak penting bagi Liu Xuanfeng? Salah, dia salah total. Ini karena kepercayaan Liu Xuanfeng pada Liu Chuan, kepercayaan mutlaknya. Bagaimana Yang Wandi dan yang lainnya bisa lepas dari telapak tangan Liu Chuan? Setelah menunggu begitu lama, dia yakin Yang Wen dan yang lainnya telah bermain sendiri. Kutukan Wewangian. Di antara semua rune tipe hipnosis, kutukan Wewangian dan mantra peringkat 2 dapat dianggap sebagai level terendah. Namun, jumlah penyihir mantra yang bisa menciptakan kutukan semacam ini sangat sedikit, dan itu adalah barang langka di antara level 2. Jika bukan karena sistem pemurnian rune yang memberi Liu Chuan satu set rune lengkap, Liu Chuan tidak akan mampu menguasai rune jenis ini. Meskipun kutukan Wewangian yang membingungkan memiliki efek menghipnotis orang, Yang Wandi dan yang lainnya adalah murid bela diri yang kuat, sehingga mereka masih bisa menemukannya. Dengan itu, Liu Chuan memimpin murid-murid Liu ke lembah. Liu Chuan tidak melakukan apapun sekarang, dia hanya menyalakan api, dan tidak membunuh siapapun. Di dalam gua, setelah lingkaran cahaya menyebar, pil pemecah saluran berbentuk bulat berwarna putih bersih yang mengeluarkan aroma manis muncul di tangan Yang Wandi. Melihat channel breaking pil di tangannya yang bahkan lebih berharga dari mutiara, Yang Wandi menelan ludahnya, matanya dipenuhi keserakahan. Pil pemecah saluran, pil pemecah saluran. Bukankah Anda berpikir bahwa Anda, Liu Chuan, akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkannya? Ayo, sekarang saya ingin melihat bagaimana Anda akan menemukan kami. Sangat percaya diri. Bahkan setelah beberapa hari berlalu, keluarga Liu masih belum menemukannya. Ini buruk. Itu semua salahmu, Yang Wandi. Ketika pil pemecah saluran membentuk pil, ia melepaskan sejumlah besar energi, yang pasti membuat keluarga Liu waspada. Ada banyak murid keluarga Liu di luar. Yang Wanzong, yang telah menonton sepanjang waktu, kembali dan memandang Yang Wandi dengan sangat mengeluh. Wanzong, apa yang kamu takutkan? Di sini seperti labirin, bagaimana mereka bisa menemukan kita? Selama kita tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu dan menunggu mereka lelah, itu akan menjadi kesempatan besar bagi kita untuk pergi. Kata Yang Wandi. Pikiran Yang Wandi adalah untuk tidak bergerak, dan menunggu Liu Chuan dan yang lainnya menimbulkan masalah. Di lembah, Liu Chuan berjalan perlahan, dia sangat bingung, dan tidak tahu apa yang diinginkan Liu Chuan. Tuan Muda Liu Chuan, apakah kita akan masuk untuk menangkapnya sekarang? Saya khawatir itu tidak akan semudah itu untuk menangkap mereka. Terowongan di dalamnya sangat rumit. Liu Chuan menggelengkan kepalanya, siapa bilang kita akan masuk? Kita bisa membiarkan mereka keluar sendiri, kita bisa menyalakan api di sini nanti.
Bahkan jika mereka adalah ahli peringkat murid bela diri yang mampu membunuh mereka dengan asap selama 1 hingga 2 hari tanpa bernapas, bagaimana jika durasinya terlalu lama? Petik 2. Liu Song tidak percaya, bisakah seseorang menghisapnya begitu saja? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Liu Chuan memiliki kartu truf? Kutukan wewangian. Untuk melakukan perjalanan di dunia seni bela diri, seseorang harus memiliki semacam obat keringat. Ayo, nyalakan apinya untukku dan bakar bagian dalamnya. Cekik mereka sampai mati. Liu Chuan sengaja berbicara sangat keras agar mereka dapat mendengarnya. Ketika para pejuang membakar pohon, itu sangat mudah. Dia memegang pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan ganas, membuat tumpukan pohon di depan Liu Chuan. Dia dengan lembut memanaskan semangat bela diri dan dengan kepulan, percikan kecil muncul. Setelah itu, api menjadi semakin besar, dan asap tebal mengepul, membanjiri gua. Saat ini, Yang Wandi dan yang lainnya sedang menjaga pintu masuk gua, dan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka mengertakkan gigi karena marah. Bukan karena mereka belum pernah mengirim orang untuk mencari Liu Chuan sebelumnya, tetapi mereka juga tidak dapat menemukannya. Siapa sangka, setelah Liu Chuan tidak dapat menemukan orang tersebut, dia benar-benar akan memainkan tipuan seperti itu. Liu Chuan kecil, kamu memiliki hati yang sangat kejam. Tetapi kamu ingin mempersulit kami hanya dengan sedikit hati itu. Bukankah itu hanya asap, kami dapat menahannya. Setelah itu, mereka mundur ke dalam gua. Bahkan jika mereka mundur ke bagian terdalam gua, tidak ada gunanya. Asap tebal segera menyebar. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bernapas. Mengikuti asap tebal yang mengepul, Liu Chuan menggunakan mantra membingungkan satu demi satu di tengah keheningan. Dupanya bercampur asap tebal, bagaimana Yang Wandi dan yang lainnya bisa menemukannya. Liu Chuan ingin menggunakan asap tebal sebagai penutup, membiarkan dupa menyembul memenuhi seluruh gua. Tidak seperti asap tebal, dupa memiliki daya rekat yang sangat kuat. Tentu saja, mantra penyihir itu tidak maha kuasa. Mereka tidak akan menyadarinya ketika berhadapan dengan prajurit tingkat rendah, tapi prajurit tingkat tinggi itu memiliki persepsi yang sangat kuat. Kecuali jika Anda adalah mantra penyihir tingkat tinggi, seperti mantra peringkat 2, mantra itu pasti akan ditemukan. Namun, dengan asap tebal sebagai penutup, sulit untuk mengatakan bahwa Liu Chuan telah melakukan eksperimen sebelumnya dan secara pribadi datang ke Liu Xuanfeng untuk mengujinya. Baru setelah lulus ujian barulah Yang Wandi dan yang lainnya mencicipinya. Di dalam gua, asap tebal sangat tebal dan berwarna putih. Yang Wandi dan yang lainnya memejamkan mata dan menahan napas, tidak ada yang berbicara. Kekuatan seorang praktisi mendalam di alam transformasi tubuh tingkat ke-8 jauh lebih kuat daripada kekuatan di alam transformasi tubuh. Wajahnya merah sekarang. Setelah 2 jam, tumpukan pohon di depannya telah terbakar seluruhnya menjadi abu. Liu Song bertanya pada Liu Chuan apakah dia ingin melanjutkan. Ketika asap tebal perlahan menghilang, Yang Wandi dan yang lainnya bersalah. Seiring berjalannya waktu, asap tebal berangsur-angsur hilang. Akhirnya Yang Wen menghirup udara dalam-dalam yang masih dipenuhi asap tebal. Luar biasa, rasanya luar biasa. Tidak ada yang terasa lebih baik dari ini. Uhuk. Setelah Yang Wen menarik napas dalam-dalam, dia langsung batuk. Tuan muda Yang Wen, kamu baik-baik saja. Yang Yongwei buru-buru bertanya. Yang Wandi segera tertawa terbahak-bahak. Haha, Liu Chuan, apakah hanya ini yang kamu punya? Kamu masih terlalu berpengalaman. Aku baik-baik saja, aku masih bisa bertahan. Yang Wen berkata, Liu Chuan, bocah ini, sangat kuat dalam menyiksa orang. Dia ingin menyiksa kita seperti ini, jadi kita tidak boleh jatuh, kita sama sekali tidak bisa. Siapapun yang bertahan lama akan menang. Kata Yang Wandi. Saat Yang Wen ingin mengatakan sesuatu, dia merasakan penglihatannya kabur, dan dia merasa sedikit pusing. Kemudian, tubuhnya mulai bergoyang. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Yang Wen sudah kalah kesadarannya. Kesan terakhir di matanya adalah melihat Yang Yongwei dan yang lainnya menerkam ke arahnya. Tuan muda Yang Wen, ada apa? Yang Yongwei bertanya dengan gugup sambil memeluk Yang Wen. Seorang seniman bela diri transformasi tubuh tidak dapat menangkapnya, terserah mereka. Saat ini, mereka tidak merasa pusing sama sekali. Menurutku, tubuh Tuan muda Yang Wen akhir-akhir ini lelah. Ditambah fakta bahwa Anda sudah bernapas dengan tenang begitu lama, Anda tidak terbiasa melakukannya dalam waktu sesingkat itu.
Seharusnya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Yang Wandi masih tenggelam dalam kegembiraan menyempurnakan pil pemecah saluran, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Yang Yongwei mengerang pengap sambil berteriak di dalam hatinya, tidak bagus. Dia telah melakukan banyak misi sebelumnya, jadi dia tahu bagaimana rasanya. Dia pasti terkena semacam afrodisiak. Tidak bagus, kita telah disihir. Yang Yongwei berkata. Yang Wandi ingin mengatakan itu Yang Yongwei terlalu memikirkan hal-hal, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan gelombang pusing. Itu sudah terlambat. Sebelum dupa memasuki tubuh mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Tubuhnya perlahan melunak, tetapi mereka tidak berdaya. Baiklah, Liu Chuan, orang tua ini benar-benar ceroboh. Liu Chuan, aku tidak akan memaafkanmu. Liu Chuan memperkirakan waktu di luar, sudah waktunya, dia melambaikan tangannya, membiarkan para murid memasuki gua, ayo masuk. Ada banyak murid Liu, dan meskipun bagian dalam gua mirip labirin, hanya perlu sedikit waktu untuk menemukan mereka. Setelah 2 jam mencari, seorang murid Liu akhirnya menemukan Yang Wandi dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri. Dia segera memberitahu Liu Chuan dan Liu Chuan. Liu Chuan dan Liu Song bergegas ke tempat kejadian, di mana mereka masih bisa menyerang, tidur seperti anjing mati. Liu Song segera berseri-seri, Tuan Muda Liu Chuan, kami. Liu Chuan berjongkok, mencari Yang Wandi dan yang lainnya, dan menjawab, keluarga yang ingin lepas dari kendali keluarga Liu kami, bermimpilah. Akhirnya, Liu Chuan menemukan pil pemecah saluran di cincin penyimpanan Yang Wandi. Setelah channel Breaking Pill muncul, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aroma yang ringan dan menyegarkan, menyebabkan semua orang yang hadir, termasuk Liu Chuan, merasa segar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat channel Breaking Pill. Liu Chuan memegang pil pemecah saluran, dan tertawa, semuanya, mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir tentang pil pemecah saluran keluarga Liu. Saya pasti akan mengizinkan Anda semua berhasil menerobos ke tahap prasurgawi. Petik 2. Kata-kata Liu Chuan tidak diucapkan oleh orang lain, kredibilitasnya tinggi, bagaimanapun juga, kekuatan Liu Chuan ada di sini. Tangkap mereka kembali. Dengan lambaian tangannya, Yang Wandi dan yang lainnya segera dibawa keluar gua. Kesedihan terbesar seorang pria adalah ketika dia merasa bahwa dia telah mengetahui pikiran lawannya. Faktanya, semua yang ingin dia lihat sebenarnya adalah apa yang lawannya ingin dia lihat. Di luar Union City, Liu Xuanfeng berdiri di sana dan menunggu kembalinya Liu Chuan. Ketika Liu Chuan tiba, dia segera berjalan ke depan dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda mendapatkan pil pemecah saluran? Ya, Ayah, saya tidak mengecewakan Anda, pil pemecah saluran sudah ada di tangan saya. Lihat, Liu Chuan mengeluarkan pil pemecah salurannya. Liu Xuanfeng menganggukkan kepalanya, dan berkata, Liu Chuan, saya khawatir di masa depan, keluarga Liu kami harus bergantung pada Anda.